Kita akan merenungkan satu yang menjadi inti dari kehidupan Kristiani, yaitu mengenai hubungan pribadi dengan Allah. Dan pada kesempatan ini, kita akan membawakan satu tema, yaitu mengenai 4 pilar hidup rohani. Pada kesempatan ini, dalam satu rangkaian apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bagaimana kita menghayati kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Seorang anak yang dikenal oleh bapaknya, tentunya dalam hal ini Bapa Surgawi, dan sebagai anak kita pun dipanggil dan berusaha untuk terus-menerus untuk mengenal Bapa Surgawi ini, yang boleh kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai pengantar tadi saya menyanyikan lagu Veni Creator Spiritus dalam bahasa Indonesia, yaitu Datanglah ya Roh Pencipta. Kalau kita lihat betapa Mada Pentakosta ini, lagu yang biasanya kita nyanyikan ya pada saat-saat novena Pentakosta dan Hari Raya Pentakosta ini, umurnya sudah beratus-ratus tahun ya. Diciptakan oleh seorang teolog, seorang ahli tentang Allah Roh Kudus, yaitu Rahib Rabanus Maurus. Dan bagaimana lagu ini mempunyai kedalaman teologis tentang Roh Kudus sendiri. Dan kalau kita lihat, kita perhatikan pada bait yang ke-6. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Pada bait yang ke-6 dari lagu Datanglah ya Roh Pencipta ini berisi suatu doa, suatu permohonan kepada Roh Kudus. Jadi kita lihat gereja mengajak kita, gereja mengajarkan kita untuk memohon supaya kita boleh mengenal dan mengimani terus. Mengenal Allah, mengimani terus. Artinya apa? Bukan hanya saat kita dibaptis, bukan hanya ketika kita mungkin lagi menggebu-gebu, lagi senang berdoa. Tidak. Tetapi dalam seluruh hidup kita, mengenal dan mengimani terus, yaitu sampai kita saatnya berpulang ke rumah Bapa. Saatnya kita kemudian memandang Allah dari muka ke muka. Jadi kalau kita bicara seperti yang sedikit saya refresh kembali, saya ulang kembali, karena wafat Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, kita ditebus, kita diampuni, kita dibebaskan dari segala dosa, dari dosa-dosa kita. Dan karena kebangkitan Kristus, kita diberikan hidup yang baru, hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak Allah. Satu ciri anak Allah ini apa? Yaitu seorang anak, kalau disebut anak, tentunya punya relasi. Relasi dengan Bapanya, dalam hal ini dengan Bapa Surgawi, dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Allah yang satu, ya, tetapi 3 pribadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa luar biasanya, betapa mendalamnya rahasia Paskah yang sudah kita bahas, rahasia sebagai anak-anak Allah. Allah bukan lagi menjadi pribadi yang jauh, yang tidak dapat didekati. Allah yang seolah-olah hanya digambarkan seringkali sepertinya hanya melihat atau mengamati kita. Ayo, kamu di bumi sedang ngapain? Kamu ini baik atau jahat? Kamu sedang berbuat apa? Tidak, ya. Allah yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang begitu dekat. Allah yang sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk dikenali manusia dan mengajak kita untuk mengenal Dia.
Dan apa arti mengenal Allah seperti kita dalami pada kesempatan yang lalu? Yaitu suatu hubungan yang pribadi dengan Allah, bukan hanya berdasarkan pengetahuan intelektual, bukan berdasarkan ide-ide atau gagasan, tetapi suatu relasi pribadi dengan Allah yang lahir dari pengalaman yang nyata. Suatu rahasia yang besar bagi kita orang-orang Kristiani. Karena rahmat sakramen baptis, ya, kita dijadikan anak Allah, tetapi kita juga dijadikan genisa Allah, bait Allah. Nah, artinya bait atau genisa ini apa? Santo Paulus menegaskan ini, bahwa dalam hal ini kita sungguh-sungguh diajak untuk menyadari bahwa kamu adalah bait Allah. Ya, dikatakan Santo Paulus seperti ini, kamu adalah bait Allah. Atau kesempatan lain, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kalau kita karena panggilan, karena rahmat Allah semata-mata, kita dijadikan bait Allah, dijadikan genisa Allah. Ini artinya apa? Kalau kita lihat ya dari apa yang ada dalam Injil tentang kisah sengsara Tuhan Yesus, juga kemudian ya digambarkan juga dalam film Passion of the Christ, ketika Yesus wafat di kayu salib, kemudian bait Allah terbelah dua. Jadi dalam hal ini bait Allah yang lama, seperti juga telah dinubuatkan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem, bahwa tidak ada satu batu pun yang akan dibangun. Bait Allah yang terbelah dua itu, kemudian bait Allah ini memang dihancurkan pada tahun 70-an oleh tentara Romawi, dan memang kemudian sampai saat ini tinggal reruntuhan yang disebut tembok ratapan, dan tidak pernah dibangun lagi. Ya. Dan kemudian artinya apa? Karena bait Allah yang baru, yaitu kemudian dalam perjanjian baru, yaitu Kristus sendiri. Dan kita, bukan karena diri kita layak, bukan karena kita pantas, Kristus sebagai bait Allah mengikut sertakan kita untuk juga kita menjadi bait Allah. Lah, bait Allah ini maksudnya apa? Istilah bait atau kenisa. Kalau Santo Paulus menyebutkan kepada kita, menunjuk pada kita, kamu adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya apa? Kita dipanggil sekali lagi bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih dan kemurahan hati Allah semata-mata. Kita dijadikan kenisa atau bait Allah. Berarti apa? Kita menjadi rumah kediaman Allah. Kita menjadi tempat tinggal Allah. Dan ini kemudian ya nanti akan kita dalami lagi ya, berkaitan dengan pilar hidup rohani ini, yaitu kehadiran Allah secara imensitas. Jadi dalam ajaran rohani Santo Thomas Aquinas, segenap pribadi dari Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal dalam jiwa sebagai akibat dari rahmat pengudus yang bekerja di dalam diri kita. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Dikutip oleh Santo Thomas dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23. Jadi dikatakan di sini segenap pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal dalam jiwa kita. Dalam kemudian para ahli hidup rohani mengatakan di mana Allah tinggal, yaitu dalam pusat jiwa atau dalam lubuk terdalam jiwa kita. Jadi inilah kehadiran Allah yang sungguh-sungguh secara istimewa boleh kita terima karena sakramen baptis yang kita terima.